Iya Pak, betul. Ya, Di destinasi wisata Pak, namanya ya. Taman Anggur Kukulu. Jadi itu sebetulnya Pak, saya ingin eh, semacam berbakti kepada kampung halaman. Di sana saya tempat lahir. Hmm. Jadi ketika saya datang ke Subang, ke salah satu bank, ini awal-awalnya banget gitu Pak. Salah satu bank nasional lah gitu kan. Hmm. Saya mau ambil uang. Terus ditanya sama tellernya, Kang Oni orang Subang? Iya, saya di Subang. Di mana Kang Oni Subangnya? Saya di Kukulu, saya bilang. Nah, Hmm. pertanyaan itu saya tanya, Kukulu itu di mana katanya. Nah, jadi saya itu pas pulang itu kepikiran, saya kepengen nama Kukulu ini bisa orang mengenal gitu kan. Ya. Nah, akhirnya pada saat pandemi, teman-teman seniman dari mulai seni lukis, seni rupa, seni panggung gitu kan, kita bareng-bareng membuat. Saya punya tanah awalnya itu tanah orang tua saya, kebun rambutan 1 hektar. Hmm. Nah, kebetulan saya dengan komunitas Taman Anggur Anggur Subang juga akhirnya bisa membuat taman anggur gitu kan, kebun anggur Pak di sana. Hmm. Nah, teman-teman seniman seni lukis, seni rupa gitu yang dari STSI juga ada. Ya. Itu bikin pesawat terbang di tengah sawah gitu Pak. Ya. Viral itu alhamdulillah awal-awal tuh. Wah, alhamdulillah Pak viral pokoknya. Hmm. Sampai Ya. macet 3 jam Pak pernah. Sejarah kita Ya. mah Pak. Jadi Ya. masuk ke tempat wisata itu 3 jam. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan Parawangan. Pajajaran, menyusi pangarti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngagayuban ilmu nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Pajajaran. Rencana wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Pajajaran yang sangat terkenal, yaitu Bapak Oni Suwarman. Beliau adalah anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Jawa Barat. Apa kabar Pak Oni? Alhamdulillah baik Bapak. Iya, Pak Oni ini masih cukup muda, lahir 5 Maret 1978. Tahun Tapi muka sudah kelihatan boros gitu ya, itu maksudnya. tahun 78 itu saya sudah masuk jadi mahasiswa. Oh iya iya iya. Baik. Nah, Pak Oni mungkin bisa diceritakan ketika kuliah di D3 Fakultas Sastra Unpad, ya, yang mungkin waktu Iya itu Pak. tidak pernah membayangkan mau jadi anggota DPD. Tidak Nah, pernah sama sekali Bapak. Jadi memang tahun 97 Pak, saya masuk ke Unpad, Fakultas Sastra, jurusan Dokumentasi Budaya. ya, Programnya sejarah sebetulnya itu Pak. ya, Dari SMKI, ya, kebetulan saya masuk ke sana, jalur kesenian gitu kan Pak. ya, Karena di sana ada Lises Lingkung Seni Sunda. Nah, tahun ya, 97 saya jadi mahasiswa baru tuh Pak, yang 3 tahun, ya. D3. Nah, kemudian apa saja Pak yang waktu itu dikenang selama kuliah di Pajajaran? Banyak sekali Pak, jadi memang di Unpad itu bagi saya adalah sebagai pintu gerbang membuka dunia bagi saya lah gitu kan. Ya, Jadi di Unpad saya bersama dengan unit kegiatan mahasiswanya di Lises bisa apa namanya
pergi ke luar negeri, Pak. Ya, Jadi tahu naik pesawat itu baru pertama kali itu saya di ya, Unpad ya. ke berbagai negara lah, Pak. Jadi apa namanya misi pertukaran mahasiswa begitu, Ya. Pak. Maestu Pajajaran Membuka Mekara Budi Pikiran Keahlian Pajajaran Tabur kita Sebar harum-harum nama cair Kibar sinar Nusantara Duduk jalan bahasa wasilipati. Nah, waktu sudah aktif di bidang seni sampai ke luar negeri itu, sudah aktif di SOS apa belum? Iya, jadi SOS itu lahirnya itu tahun 2000 tahun 93, Pak. Hmm, 93, jadi waktu saya masih sekolah di Sekolah Karawitan, SMKI, Pak. Tahun 93 itu saya bentuk SOS, Pak, bersama hmm, dengan Kang Sule dan Kang Ogi. Nah, ya. selepas itu kita masing-masing pisah. Kang Sule sama Kang Ogi Hmm, ke STSI Bandung. Nah, saya ya. sendiri yang ke Unpad gitu. Nah, kemudian sempat sinetron, film dan sebagainya itu kapan, Pak? Sinetron filmnya itu ya setelah di audisi pelawak TPI, Pak, tahun 2005. Jadi setelah tahun 2005 itu banyaklah tawaran main-main Hmm, sinetron, Kabayan gitu kan. ya, Main-main sinetron jadi peran-peran orang-orang Sunda gitu kan, ya. Pak. Nah, seperti itulah. Pak Oni pernah berperan sebagai Kabayan. Kalau nggak salah kan pernah Iya. ada film juga yang film Kabayan, tapi yang Kabayannya bukan Kang Oni. Oh iya, betul, Pak. Jadi saya itu hanya istilahnya orang itu mengidentifikasikan saya dengan kabayannya Pak Ibing, ya, guru saya. Oh, ya, Beliau guru saya, jadi saya ikut-ikut sama beliau teruslah kalau beliau manggung, saya juga ikut gitu. ya, Baik waktu SMKI, baik waktu setelah kuliah, juga kebetulan kan beliau alumni Unpad juga, Pak. Beliau itu ya, Fakultas Sastra, iya, Sastra Rusia. iya. Nah, itu Luar ada biasa. betul Pak Ya, Ibing. ya. Kalau tidak salah eh, Pak Oni ini kan juga apa pemerhati atau peminat sastra Sunda. Iya, Pak. Kita kan sebagai maksudnya yang lahir di Sunda gitu kan, Pak. Ya. Tentu ya harus istilahnya memahami kan bahasa Sunda, mencintai juga bahasa Sunda begitu, Ya. Pak. Universitas di Bandung Pajajaran lambang kemajuan menaras jalan parawangan Pajajaran anyusi pangabdi saja titik hati nu hakiki Dan bahasa Sunda masih menjadi bahasa real untuk komunikasi terutama di pedesaan, Pak Oni. Betul, betul, Pak. Betul, betul. Masih kita menggunakan bahasa daerah lah. Jadi Ya, bahasa Indonesia itu di hal waktu formal saja gitu kan. ya. Begitu. Jadi nanti pasti ada hubungannya sebagai politisi, komunikasinya pasti pakai bahasa daerah. Iya, jadi kita menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau saya manggung-manggung pun pakai bahasa daerah. Begitu, Pak, biar lebih dekat lah gitu dan lebih dicernanya itu bisa dengan baik gitu kan. Nyampe lah Ya, dari hati ya. ke hati gitu kan, Pak, kalau bahasa Sunda. Pak Oni, itu bagaimana asal mulanya tiba-tiba Pak Oni tertarik untuk masuk bidang politik menjadi anggota DPD? Jadi awalnya setelah saya di SOS itu, Pak, jadi banyak sekali tawaran-tawaran dari berbagai partai Ya. untuk jadi istilahnya MC, Pak. Hmm. Awalnya kan jadi jurkam. Ya. Wah, berbagai partai Ya. saya jadi jurkam gitu kan. Oh. Ada ulang tahun partai PDIP, Ya. saya kadang diundang kan kalau di Jawa Barat, Oni, Oni gitu kan. Setelah itu misalnya dari partai eh, oh, PAN gitu, partai banyak, semua partai juga sudah saya paling jadi jurkam gitu gitu, Pak. Ya.
Iya. Golkar gitu kan. Iya. Iya. Nah, semenjak dari itu ada kalau tidak ada Bang Ara kan, kamu masuk DPD aja, kamu sudah bagus itu cara penyampaian public speaking kamu gitu. Walaupun saya enggak lah Bang, saya masih belajar gitu kan. Iya. Nah, di sanalah saya diberikan pengetahuan tentang DPD RI gitu. Tahun 2014 Ya, Pak di Oni 2013. suaranya sudah paling besar se-Indonesia waktu itu ya. Alhamdulillah Pak, karena Allah gitu kan Ya. berkehendak. Ya, saya juga kan baru mulai itu. Nah, Ya. hokinya mungkin di sana gitu kan Pak. Ya, alhamdulillah masyarakat mempercayakan saya gitu 2.100.000 kalau nggak salah. Ya. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Marawangan. Pajajaran, Tanjung Si Pangarti, saja tining hati, nu hakiki. Apakah itu karena sering tadi bersama-sama dengan partai politik macam-macam ketika DPD ya sudah semua mengendorse Pak Oni gitu kira-kira. Salah satunya mungkin ya karena saya sering banyak manggung Pak ke tiap daerah. Saya dari mulai Depok sampai Pangandaran saya pernah manggung gitu. Dari mulai baratnya Depok gitu kan, sampai ke timurnya itu Ciamis. Itu selalu saya banyak diundang sejak dari dulu. Jadi dari dulu pun waktu saya pengumpulan KTP juga, kadang ke yang mau undang acara ke saya gitu kan, oh iya saya kasih katanya kan gitu. Ya adalah lumayan 20 gitu kan, 10. Jadi dikumpul-kumpulin banyak juga kan Pak. Akhirnya alhamdulillah cukup. Udah coba masuk. Itu Pak ceritanya di DPD. Wah, itu double hasil ya. Manggungnya sudah dibayar, dapat KTP dan dapat Ya dukungan. kadang juga kita kan, kadang kalau saya seininya aja Pak. Jadi ya orang berpikiran kan, wah mahal katanya bayar ini kan gitu waktu dulu-dulu kan. Saya bilang ya terserah sih, saya bilang gitu kan. Ada yang bayar, ada yang buat ongkos gitu kan. Ada yang enggak juga nggak masalah gitu kan Pak. Cuman saya semenjak dari MNC TV itu, API itu ya, alhamdulillah gitu kan. Jadi dikenal lah dengan audisi pelawak TPI-nya gitu Pak, dengan SOS. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Lalu setelah jadi anggota DPD, pas itu diundang untuk komedi atau enggak? Ceramah Pak, lebih banyak ke ceramah gitu kan. Yang undang saya itu ada sih yang komedi juga. Kang ngelawak di sini ya? Boleh saya bilang. Kalau saya nggak, istilahnya nggak bauan tuh apa ya? Nggak bauan lah gitu. Siapapun yang undang, kalau saya lagi kosong nggak ada acara, insya Allah saya hadir gitu kan. Artinya ceramah agama, Pak Oni? Iya, ceramah agama dengan komedi lah gitu Pak. Kan ikutin jejak almarhum Pak Ibing juga, kan saya selalu ikutin sama beliau. Oh begini kata beliau tuh, kamu kalau nanti katanya jadi penceramah katanya, begini caranya, begini istilahnya, ilmunya gitu Pak. Jadi Pak Oni ini benar-benar muridnya Kang Ibing gitu kira-kira? Salah satunya Pak, salah satunya saya selalu ikut beliau. Kalau di saat saya dulu gitu kan, waktu kuliah atau apapun juga, saya seringlah ke rumah beliau, saya diajak sering manggung ke mana-mana gitu kan. Sering juga nyupir juga
Sekali-sekali saya pernah gitu kan, bahkan dombanya aja dikasih ke saya kan. Beliau pecinta domba. Ya udah suruh bawa kamu domba katanya, bawa ke Subang sana. Buat kamu ini domba. Waduh, domba kesayangannya kan. 2019 Pak Oni terpilih lagi dengan suara yang jauh lebih besar dan tetap jadi juara se-Indonesia. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah itu ya Allah berkehendak lah gitu kan. Allah Ya. berkehendak. Apakah itu ada juga bagian karena namanya Kang Oni ditambah AA Oni, jadi bisa menjadi nomor 1. Saya kebetulan nomor 24 juga Pak waktu itu. Oh. Ya mungkin juga gitu Pak. Mungkin Ada juga itu AA Pak. yang lain. Ada AA yang lain Pak. Banyak AA kan di Jawa Barat. Karena Iya. itu pesan dari ibu saya. Saya kan anak pertama, jadi dari awal juga sejak saya lahir itu istilahnya panggilan saya itu memang AA gitu kan. Oni Suarman Abdullah Ahmad kan. Ajaran tempat biar ilmu ngagayu padamu Nusa Estu Pajajaran buku kamekaran budi jeung pikiran keahlian Pajajaran kabur kita sebar harum bangunan lemat cair hibur sinar Nusantara. Kalau tidak salah Pak On ini masih juga kumpul-kumpul dengan komedian gitu, jadi pengurus organisasi kalau tidak salah. Ya, saya masih juga sama Bang Komeng, sama teman-teman dari Paski Jawa Barat ya. Waktu acara peresmian juga mengadakannya itu di daerah saya Pak, di Subang gitu. Di tempat tinggal saya lah istilahnya. Waktu jadi Pak On ini memang aslinya Subang? Saya lahir di Subang Pak, di Subang lahir. Cuman besar di Bandung dan kerja di Jakarta gitu Pak. Punya sahabat Bapak Bambang orang Jawa Tengah gitu. Selain jadi anggota DPD, kalau tidak salah Pak Oni juga bisnis punya tempat pariwisata kalau nggak salah. Iya Pak, betul. Di destinasi wisata Pak, namanya Taman Anggur Kukulu. Jadi itu sebetulnya Pak, saya ingin semacam berbakti kepada kampung halaman. Di sana saya tempat lahir. Jadi ketika saya datang ke Subang, ke salah satu bank, ini awal-awalnya banget gitu Pak. Salah satu bank nasional lah gitu kan. Saya mau ambil uang. Terus ditanya sama tellernya, Kang Oni orang Subang? Iya, saya di Subang. Di mana Kang Oni Subangnya? Saya di Kukulu, saya bilang. Nah, Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, panaratas jalan parawangan, Pajajaran, banyu si pangarti, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu ngagayu padamu Nusa Estu. pertanyaan itu saya tanya, Kukulu itu di mana katanya. Nah, jadi saya itu pas pulang itu kepikiran, saya kepengen nama Kukulu ini bisa orang mengenal gitu kan. Nah, akhirnya pada saat pandemi teman-teman seniman dari mulai seni lukis, seni rupa, seni panggung gitu kan, kita bareng-bareng membuat. Saya punya tanah awalnya itu tanah orang tua saya, kebun rambutan 1 hektar. Nah, kebetulan saya dengan komunitas Taman Anggur Anggur Subang juga akhirnya bisa membuat taman anggur gitu kan, kebun anggur Pak di sana. Nah, teman-teman seniman seni lukis, seni rupa gitu yang dari STSI juga ada. Itu bikin pesawat terbang di tengah sawah gitu Pak. Viral itu alhamdulillah awal-awal tuh. Wah, alhamdulillah Pak, viral pokoknya. Sampai macet 3 jam Pak pernah. Sejarah kita mah Pak. Jadi masuk ke tempat wisata itu 3 jam. Kenapa anggur Pak? Jadi gini, kan kadang kalau sekarang udah banyak Pak, sebetulnya komunitas anggur. Dulu itu masih susah Pak.
dan memang mahal itu bibitnya itu. Jadi anggur luar pun bisa tumbuh di anggur biasanya di tempat-tempat yang istilahnya lah salju kayak gitu kan Pak. Ya, ya, Nah sekarang saya coba di tempat yang panas gitu. Ternyata benar bisa tumbuh dan berbuah. ya. Nah, sehingga pengunjung bisa berfoto di bawah buah anggur gitu. Itu kalau anggurnya mah hanya 900 meter sama 900 meter Pak. Jadi ada dua tempat begitu. Selebihnya mah saya bikin buat tempat ini apa namanya seni pertunjukan. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, panaratas jalan Parawangan, Pajajaran, Anyusi Pangarti, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngagayu panemu, nusa estu. Pak Oni sudah 2 kali jadi anggota DPD. Apa yang diperjuangkan untuk masyarakat Jawa Barat? Saya tergantung komitenya Pak. Jadi pertama waktu di komite kemarin kan komite 3. Ya, Jadi teman-teman seniman gitu kan, saya fasilitasi untuk membuat sebuah karya gitu kan. Ya yang artinya teman-teman seniman yang komunikasi lah gitu kan, ya, ditempatkan di Taman Anggur ya salah satunya itu. Nah ya. kemudian komite 2 juga ada semacam program Rutilahu. Ada Hmm, waktu itu dapat sekitar 50 kan gitu karena kewenangan kita memang terbatas ya Pak ya, ya. Di DPD mah ada Bapak juga ngalamin ya, mungkin. ya, Nah terus dari segi undang-undangnya ya kita mengusulkan dan membahas saja. Jadi ya kalau secara iman membuat sebuah tempat ya Taman Anggur itu salah satunya gitu Pak. Jadi ya, salah ya, satu hasil karya dari teman-teman saya bersama dengan teman-teman saya modalin teman-teman dan silakan berkreativitas sehingga teman-teman dari seniman Gotong Singa gitu ya, setiap Sabtu Minggu itu pasti mereka manggung teman-teman ya, dari komedian gitu kan ya, ada badut ada apa ya. itu eh, ada tempat Pak di sana gitu. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, panaratas jalan Parawangan, Pajajaran, Anyusi Pangarti, saja titik hati nu hakiki. Baik, Pak Oni. Ada beberapa teman-teman DPD yang pindah ke DPR. Ya, Apakah Pak Oni juga punya ke depan punya cita-cita pindah ke DPR? iya Pak. Saya juga insya Allah mulai hari ini saya mau merancang pindah ke DPR gitu Pak. Luar biasa. Ya, baik. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak Oni, terutama pada generasi muda yang mungkin ketika seperti mahasiswa seperti Pak Oni belum tahu masa depannya, nggak apa namanya, nggak mengira suatu saat bisa menjadi pejabat negara seperti Pak Oni. Apa yang disarankan? Iya, terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya buat adik-adikku, mahasiswa, mahasiswi, dan juga pemuda. Harapan saya, hidup ini adalah perjuangan. Dan tidak ada yang bisa menduga ke depan akan menjadi seperti apa kita ini. Tapi yang penting adalah kita harus bisa mengasah karena di dalam diri kita itu adalah intan atau ada permata, ada emas. Ya, Yang tentu emas itu harus digosok ya, biar orang kita kelihatan sama orang-orang. Artinya adalah hidup walayah tasib, tidak ada yang bisa menduga siapapun orang menjadi apa. Saya dari seorang pelawak, ya, dari seorang istilahnya manggung ke sana kemari, dari mulai comberan istilahnya ya, depan comberan manggung dan bisa duduk bersama dengan Pak Bambang sudah 2 periode di DPD RI, di MPR RI. Ini merupakan sebuah penyemangat buat teman-teman sekalian. Ayo berjuang dan terus bekerja keras. Karena satu hal yang harus diingat adalah kalau kita mau bekerja keras itu adalah sebuah keinginan dari adik-adik
untuk maju begitu. Ya. Lebih baik kita kerja keras kelihatan muka capek gitu. Ada istilahnya Pak. Lebih baik kita kelihatan muka kurang tidur daripada kita kelihatan muka kurang duit gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Oni Suwarman, anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Jawa Barat, yang sudah memberi inspirasi untuk para alumni pada generasi muda, khususnya yang di Universitas Padjadjaran. Luar biasa yang sudah dicapai Pak Oni. Suaranya paling besar di antara para anggota DPD seluruh Indonesia, dan ke depan bercita-cita berpindah ke DPR RI ya, yang energinya atau powernya lebih kuat, kata Pak Oni, daripada DPD RI ya. Pendukungnya banyak tetapi tenaganya agak tidak begitu kuat gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan sukses Pak Oni, lancar. Amin Pak, doa terbaik buat Bapak juga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajajaran, membuka mekaran, budi pikiran, keahlian. Pajajaran, tabur kita, seperharum agungan amat cair. Di bersinar Nusantara, duduk jalan merasa bersih-bersih. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup, Lai. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambiar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus.